barangkali ada baiknya. Tidak perlu juga melemparkan sesuatu ya, karena bisa ditangkap sebagai menghina masyarakat bawah, memperlakukan masyarakat bawah seperti sampah. Walaupun kita tahu pasti tidak mungkin Presiden Jokowi memiliki niat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Seharian rupanya turun hujan, jadi agak malas juga keluar rumah. Cuma bangun tidur, melihat kira-kira apa konten hari ini yang menarik. Malam ini saya mau menyajikan hal yang biasa saja, tapi bisa mengundang perdebatan, yaitu tayangnya malam ini juga ya, jadi memang tantangan karena itu ringan-ringan saja, yaitu soal Jokowi, presiden kita lempar bantuan ke jalan. Lalu ada netizen yang miris bilang, apa gak bisa dengan cara lebih baik lagi Pak? Jadi kita bacakan ya. Karena yang begini-begini ini ya soal pro dan kontra, ringan tapi juga penting untuk dilihat dan dikaji ya. Gelora.co pada Kamis 22 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo Jokowi melakukan peresmian pabrik gula di Bombana, Sulawesi Tenggara. Ini bacot juga ya, tapi bacain cuitan orang tidak top. Orang biasa bacot. Pabrik gula yang disinyalir terbesar di Indonesia itu diapresiasi Jokowi karena akan menyerap tenaga kerja baru di tengah pandemi ini. Tentunya peresmiannya dengan protokol COVID-19 ya. Ini adalah sebuah keberanian membuka sebuah investasi dan usaha di tempat ini. Ini yang harus kita apresiasi dan hargai. Dimulai 3 tahun lalu dan sekarang selesai dan sudah berproduksi, ujar Jokowi seperti dikutip dari Antara Sabtu 24 Oktober 2020. Jadi memang Presiden Jokowi sangat besar passionnya, fashionable terhadap hal-hal yang berbau begini ya. Pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Imajinasinya tinggi karena beliau memang berlatar belakang seorang pengusaha. Jadi lebih peka melihat hal-hal seperti ini dibandingkan hal-hal yang lebih abstrak seperti soal demokrasi dan lain sebagainya. Pabrik gula ini nantinya dapat menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja baru di daerah tersebut hingga mengurangi impor gula. Di kala situasi ekonomi seperti ini, semua pengusaha pasti wait and see, berpikir untuk berinvestasi dan membuka usaha baru. Jadi artinya tunggu-tunggu, wait and see ya, tunggu dan lihat-lihat kalau mau berinvestasi untuk usaha baru. Sehingga pendirian pabrik gula di Bombana ini sekali lagi patut kita hargai karena nanti mengurangi impor. Memang agak miris juga kita menjadi negara pengimpor gula, dan impor gula itu sudah menjadi perdebatan luar biasa ya, karena kadang-kadang banyak hal-hal yang terkait dengan kolusi dan lain sebagainya. Artinya bisa memperbanyak devisa negara dan memperkuat neraca transaksi berjalan kita tambahnya. Tapi ini ceritanya ya, ada sebuah kejadian saat Jokowi mengunjungi pabrik gula itu. Dikutip dari akun Twitter Berlian Idris yang meretweet sebuah video memperlihatkan rekaman iring-iringan mobil Presiden Jokowi. Saat berbelok di tikungan, Jokowi kemudian membuka jendela mobilnya sambil melambaikan tangan kepada warga sekitar yang berada di sana.
Namun, sejurus kemudian, Presiden melempar sesuatu ke tanah dan langsung jadi rebutan warga yang melihat. Ini ya yang jadi masalah ya. Apa itu? Ujar seseorang dalam video sembari mengkerubuti barang yang dilempar Jokowi tersebut. Mungkin sembako, mungkin yang lain ya. Mungkin cek saja kira-kira begitu kepada video yang diunggah Berlian Idris ini. Terima kasih Pak D sudah berkenan menyapa rakyat dan berbagi kebahagiaan, tulis caption dari Berlian Idris. Netizen lantas mengomentari unggahan ini. Benar-benar dengan rakyat, ujar Fahri Salam. Bukan Fahri Hamzah, Fahri Salam ya. @Fahri Salam. Saya kalau ngasih sesuatu ke peminta-minta, orang dengan gangguan jiwa dan lain-lain, gak pernah saya lempar. Melihat ini sedih rasanya Mas Dokter. Berlian Idris cuit @tahuhar. Tahuhar ya. Kalau di Palembang ada har juga itu. Martabak har ya. Haji Abdul Rojak. Pegiat sosial media Mustafa Nahrawardaya pun turut berkomentar soal video tersebut. Ini hanya soal etika. Kalau enggak didapatkan dari pendidikan ortu, susah, tulis dia. Memberikan sesuatu dengan cara melempar, masyarakat Indonesia dianggap sebagai sampah semua bagi kaum elite. Elit itu yang benar memang tulisannya elite ya. Termasuk petinggi kita. Tapi banyak yang masih belum sadar dengan sampah-sampah berdasi, tulis Optimus. Sampah berdasi ya. Miris gue lihatnya. Apa tidak ada cara lain membagikannya? Turun kek cara ngasihnya ini. Masa dilempar? Komentar @suku_Caniago. Bukan Andrinov Caniago nih. Entah apa yang dilempar Jokowi itu hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari pihak pemerintah. Ya nggak mungkin juga pemerintah kemudian memberikan klarifikasi soal apa yang dilempar itu ya. Pastilah yang dilempar itu adalah sesuatu yang berharga. Tapi memang soal-soal seperti ini yang harus diperhatikan. Kecil sih memang. Karena kalau lihat Presiden Jokowi, memang itulah yang sering dilakukan Presiden Jokowi ketika dia menjadi wali kota Solo. Sering dia berpergian dengan Toyota Innova-nya ya, mobil Kijang Innova-nya, dan membawa beras 2 kg. Saya pernah membaca seperti itu ya. Secara faktual sendiri saya tidak pernah tahu karena tidak pernah melihat. Lalu dia bagikan. Nah, kenapa dia membagikannya kepada siapapun tentunya? Kenapa yang dia bagikan adalah beras? Kalau yang dibagikan uang, menurut sesuatu yang pernah saya baca atau saya lihat, kalau yang dibagikan uang, dia takut nanti justru sama bapak-bapak yang menerimanya hanya akan ya dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, membeli rokok mungkin, atau bahkan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak patut. Tapi kalau beras yang dikasih pasti akan dibawa pulang ke rumah. Nah, pasti bisa dinikmati oleh anak dan istri kalau ada anak dan istri di rumah. Dan ini menarik kalau dalam konteks pilkada ya, Sobat RH sekalian, bagaimana beras itu penting untuk menjaring atau memelihara ketaatan pemilih ya, voters terhadap calon-calon atau the incumbent. Di DKI tentu terbatas dalam melakukan itu karena Presiden Jokowi berada di pusat center informasi yang akan memunculkan pro dan kontra kalau dia melakukan itu. Tapi pernah zaman masa pandemi COVID-19 membagikan sembako di Jalan Tamrin, dan juga pernah ke Kampung Kumuh di daerah Bogor kalau tidak salah karena dekat dengan istana Presiden di Bogor. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi dalam beberapa waktu sering bermalam di istana Presiden di Bogor. Jadi memang itu adalah bagian dari kebiasaan Presiden Jokowi. Hanya memang kalau sudah menjadi presiden tentu tidak mudah lagi dilakukan.
karena protokoler seorang presiden sangat-sangat ketat. Kalau di Amerika Serikat dijaga oleh SS, Special Service, ya. Nah, kalau kita dijaga oleh Pas Pampres, pasukan pengaman presiden. Jadi tidak bisa langsung mendekat kepada rakyat karena ini adalah soal keamanan. Tapi mungkin sekali lagi ya, barangkali ada baiknya. Tidak perlu juga melemparkan sesuatu ya. Karena bisa ditangkap sebagai tadi menghina masyarakat bawah, memperlakukan masyarakat bawah seperti sampah. Walaupun kita tahu pasti tidak mungkin Presiden Jokowi memiliki niat seperti itu. Hanya memang tindakan-tindakan itu sering tidak proper ya. Ya sama lah seperti elit-elit politik kita kebanyakan yang dalam konteks pilkada sambil joget-joget kadang-kadang lalu melemparkan uang, melemparkan sembako dan lain sebagainya. Dalam konteks pilkada itu dilarang sesungguhnya karena money politics. Tapi susahnya adalah sudah ada videonya, terang-terangan dilakukan. Ya dulu pernah ada ya sambil joget-joget membagikan uang, tapi tidak pernah didiskualifikasi. Itulah paradoksnya. Padahal kita tahu yang namanya money politics adalah sebuah pelanggaran pemilu yang luar biasa. Bahkan terkategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Tidak hanya dia pelanggaran. Dan buahnya adalah diskualifikasi harusnya. Tapi so long time kita tidak pernah melihat ada calon kepala daerah, ada calon anggota legislatif, ya terlebih calon presiden yang didiskualifikasi karena melakukan money politics. Karena prosesnya rumit, harus melalui proses pengaduan kepada Panwaslu atau Bawaslu. Diproses di Gakumdu, penegakan hukum terpadu, dibawa ke pengadilan ya, proses penyidikan oleh jaksa dibawa ke pengadilan, pengadilan akan memutuskan, lalu ada proses banding atau kasasi. Jadi kalaupun ada money politics maka susah sekali diproses. Sebagai contoh tadi ada seorang teman calon gubernur di sebuah daerah ya di Kalimantan, saya tidak sebutkan secara spesifik, mengatakan dan meyakini kalau lawannya melakukan money politics, kerjanya bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, tapi tidak bisa kunjung untuk menemukan sebuah bukti yang kuat agar yang bersangkutan bisa diproses dalam proses penegakan hukum pemilu dan ujungnya adalah diskualifikasi. Karena itu, Sobat RH sekalian, tidak akan pernah kapok orang melakukan tindakan bagi-bagi ini ya. Jadi kebiasaan membagi-bagi dalam konteks pilkada itu rupanya barangkali berlanjut juga di dalam pemerintahan. Ya, Sobat Era sekalian, silakan Anda menilai sendiri karena saya tidak ingin mengambil sikap soal ini. Ini adalah tayangan malam ya, late night ya, mudah-mudahan bisa dinikmati dan memberikan sedikit inspirasi. Yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.